Mereka tidak mengatakan kenapa mereka kaya kita tidak kaya ya Rasulullah. Tidak ada pertanyaan itu. Jadi inna hadzal kalam da'watun ila tanafus fil khair wa tasabbuq fi iftitahi masyru'atihi an-nafi'ah. Jadi hadis ini membuka kepada kita bahwasanya Islam itu merupakan agama yang mengkondisikan kita supaya kita memiliki jiwa kompetisi dalam kebaikan. Makanya kompetisi kita bukan dalam urusan duniawi, tapi kompetisi seorang mukmin itu kompetisinya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, yaitu menuju kepada ampunan dan surga. Itulah kompetisi orang beriman. Kompetisinya kalangan materialisme itu kompetisinya kompetisi biasa, kompetisi duniawi. Makanya betul kalau kita mendapatkan ada perkataan bagus dari Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Itu kata-kata paling luar biasa itu. Makanya kalian ini, para thalibat dan para calon hafidhah, jangan sampai kalian silau dengan kehidupan duniawi dengan seluruh kompetisi-kompetisinya. Kita tentunya bukan berarti kalau kita tidak silau, bukan berarti kita menjelek-jelekan. Jangan jelek-jelekan. Seorang penuntut ilmu itu mulutnya tidak boleh jelek. Tapi kita itu akhirnya melihat bahwasanya kompetisi kita bagi yang memahami tentang panjangnya kehidupan akhirat, ketika tidak ada ujungnya, tidak ada finishnya, itulah perlombaan sebenarnya itu ya perlombaan kita. Perlombaan kita supaya kita menjadi pemenang. Dan kita berlomba-lomba dan merasakan kehangatan berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Apa bedanya berlomba-lomba dalam urusan dunia dan berlomba-lomba dalam urusan akhirat? Berlomba-lomba urusan akhirat itu tidak akan menimbulkan penyakit hati. Tapi berlomba-lomba dalam urusan dunia, sangat berpotensi itu. Sangat berpotensi untuk mendatangkan penyakit hati. Makanya cara pandangnya seorang muslim, semuanya dari kita, cara pandangnya seorang muslim itu apa? Bukan kesuksesan dan kekayaan dengan income dan profit yang tinggi, bukan. Tapi caranya adalah menyelamatkan kita dari kehidupan dunia supaya kita mendapatkan tiket, memantaskan diri kita mendapatkan rahmatnya Allah dalam kehidupan di akhirat. Makanya kita lihat bagaimana perlombaan para sahabat dalam kebaikan. Itu sangat terasa sekali. Ya karena Nabi itu mengkondisikan para sahabat itu untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan bukan berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Makanya kita pernah mendapati bahwasanya Umar bin Khattab ingin mengejar amalannya Abu Bakar, tetapi dia merasa tidak mampu. Makanya betul, siapa manusia paling utama setelah Nabi Muhammad? Ya Abu Bakar. Ketika satu waktu Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Umar belum, Abu Bakar sudah. Siapa di antara kalian yang sudah bertakziah? Abu Bakar sudah, Umar belum. Makanya semenjak saat itulah Umar bin Khattab berkata, aku tidak akan pernah mengungguli amalannya Abu Bakar selama-lamanya. Makanya Abu Bakar infaknya dengan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan keluarganya harta. Dan beliau mengatakan dia meninggalkan keluarganya di dalam penjagaan Allah. Umar bin Khattab berinfak dengan separuh hartanya. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ambiensnya situasi yang dibangun oleh Nabi itu betul-betul luar biasa indah. Sehingga para sahabat itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka berkompetisi di dalam jalan akhirat. Makanya tidaklah orang yang miskin benci sama orang kaya kalau pada zaman Nabi. Mereka tidak pernah benci sama orang kaya. Kalaupun mereka pernah protes kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, dhahaba ala dusur bi ujurihim. Orang kaya itu enak ya Rasulullah. Mereka pergi dengan amalnya. Ketika kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Dan ketika mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Ketika mereka membantu jihad, kami tidak bisa membantu. Apa yang dikatakan kalangan miskin pada zaman Rasulullah kepada Rasulullah menggambarkan betapa bersihnya hati orang-orang miskin. Hatta kepada orang kaya sekalipun tidak ada gap. Ya karena orang kayanya juga tidak pernah manas-manasin orang miskin. Sehingga akhirnya yang mereka iri dari orang kaya bukan hartanya. Mereka tidak sama sekali iri dengan hartanya. Mereka tidak mengatakan kenapa mereka kaya, kita tidak kaya ya Rasulullah. Tidak ada pertanyaan itu. Yang ada itu adalah ya Rasulullah,
mereka itu bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka bisa membiayai jihad dan membiayai jalan dan proyek kebaikan, kami tidak bisa. Maka Rasulullah memberikan jalan keluarnya untuk menenangkan hati mereka. Rasulullah mengatakan apa? Bukankah kalian kalau tasbih sedekah, bukankah kalau kalian senyum sedekah, bahkan kalian mendatangi istri kalian itu pun sedekah. Maka jawaban Nabi menghangatkan hati mereka yang sudah betul-betul iri dengan orang kaya di dalam amal solihnya, bukan iri terhadap pencapaian hartanya. Makanya akhirnya ada hadis lain, la hasada illa fisnataini, barang siapa hasad itu dalam dua perkara, melihat orang kaya, memanfaatkan kekayaannya untuk di jalan Allah, melihat orang pintar dan memanfaatkan kepintarannya untuk mengajak orang kepada Allah. Maka kita boleh iri kepada dua orang itu, dan kalaupun iri kita sama mereka dan kita berani mengatakan nanti kalau saya kaya, pingin kaya dia, dan kalau saya pintar, saya pingin kaya dia, maka kita mendapatkan pahala yang sama walaupun kita tidak diberikan kekayaan kaya dia dan tidak diberikan kepintaran kaya dia. Jadi para thalibah, kalian ngerasain nggak kalau inilah suasana yang tercipta? Jadi kalian kalau ngelihat di antara santriwati gitu, ada yang memiliki iPhone gitu, ada yang memiliki Samsung ini maaf saya nyebut merek. Ya enggak usah kalian iri gitu. Kita bukan paham materialisme. Tapi kalau kalian melihat ada temannya sudah hafal 30 juz, ada temannya yang baik sudah hafal 30 juz, orangnya merendah, tidak pernah sombong, tidak pernah nyindir, temannya yang belum bisa semacam dia. Ini orang-orang yang kita iri. Nabi menyuruh kita untuk senantiasa berkompetisi menuju kepada jalan-jalan kebaikan akhirat. Dan orang yang berlomba-lomba dalam urusan akhirat itu nggak akan punya sakit hati. Dia tidak punya hasad, dia tidak punya ghil. Coba kalau kita berlomba-lomba dalam urusan duniawi, itu pasti banyak penyakit hatinya itu, dan pasti banyak hasadnya. Makanya sekali lagi semoga saya dan kalian semuanya ingat apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Kalau kita tidak mampu mengungguli seseorang dalam urusan dunianya, kalau ada orang yang mengungguli kita, melampaui kita dalam urusan dunia, lah sudah dibuat ringan aja. Wah, ternyata satu angkatan saya waktu SD sekarang sudah kerja di kantor. Halah, biasa itu. Bukan nanti merendahkan, jangan rendahin. Tapi cara kita untuk menenangkan hati kita, itu mah urusan duniawi. Saya akan kejar dia dalam urusan akhirat. Ini bukan berarti nanti sombong. Tapi tetap kita jaga hati kita. Supaya akhirnya tidak ada perlombaan yang paling disupport oleh Allah kecuali perlombaan menuju kepada dua perkara. Perlombaan yang paling disupport oleh Allah itu ya perlombaan menuju kepada ampunan dan perlombaan menuju kepada surga. Kenapa ampunan dan surga itu berdekatan, Ustadz? Yaitu wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kenapa kata maghfirah dan jannah didekatkan oleh Allah? Ya karena kita tidak akan dapat surga sampai kita diampuni. So enak itu kalau gitu, itu enak. Terus apa yang akan kita rasain, Ustaz? Hati kita lapang, ringan jiwa kita. Jadi betul-betul hati kita lapang dan jiwa kita akan ringan. Kalau kata orang Jawa itu sorano sing abot, nggak ada yang berat kalau sudah kayak gitu. Apa yang berat gitu? Kalau orang itu sudah berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena berlomba-lomba dalam urusan akhirat nggak butuh modal. Bangun tengah malam itu kan nggak butuh modal apapun. Ada sedekah, Ustadz. Nah, sedekah memang ada yang bermodal. Tapi kalau kamu tidak bisa bermodal ya, kamu masih bisa memanfaatkan yang lainnya. Para thalibat, kalian ingat gak ada kisah seorang sahabat namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini, dia sadar dianya orang miskin gitu. Jadi dia tidak bisa untuk infak. Maka ketika Abu Dhamdham ini merasa bahwasanya dia tidak memiliki harta untuk infak, maka seketika Abu Dhamdham itu lalu menghibahkan dirinya. Bahwasanya siapapun gitu yang mencela dirinya, menghujat dirinya, dia ikhlaskan. Dia hibahkan dirinya untuk didolimin orang. Dengan maksud supaya itu bisa menjadi sedekah dia ketika dia tidak punya harta. Artinya, Masya Allah ya, kita belajar dari sahabat Abu Dhamdham itu apa? Masya Allah ya. Karena saking tumbuhnya
Jiwa kompetisi di dalam hatinya itu menjadikan Abu Dhamdham itu luar biasa. Abu Dhamdham itu sampai dia pengen berkompetisi, tidak pengen ketinggalan. Walaupun dengan kompetisi, dia menghibahkan dirinya untuk didolimin orang sebagai bentuk sedekahnya ketika dia tidak akan menuntut ketika dia didolimi. Ini tidak akan lahir generasi dengan kualitas semacam ini, kecuali mereka itu sudah tahu perlombaan yang tidak layak untuk dipertaruhkan sampai menghabiskan umur itu, ya perlombaan duniawi. Ya perlombaan duniawi dipertaruhkan sampai mati-matian itu, yuk. Ujungnya ditinggal, toh. Ujungnya kan ditinggal. Tapi perlombaan menuju kepada surga itu bukan ditinggal, justru akan dituju kalau kita berlomba-lomba dalam urusan itu. Layaknya Abu Dhamdham, maka juga ada seorang tukang becak di Surabaya, pernah saya baca kisah nyatanya. Dia ngerasa dia tidak bisa untuk berinfak gitu. Walaupun dia punya keinginan besar untuk haji, apa yang dilakukan olehnya beliau? Yang dilakukan oleh beliau itu adalah beliau selantiasa mewakafkan dirinya, setiap orang yang naik becaknya setiap hari Jumat free, majanan. Tidak usah dibayar. Dia sedekah dengan tenaganya. Dia sedekah dengan tenaganya. Sehingga kisah-kisah ini menjadikan kita akhirnya paham, Masya Allah ya. Perlombaan sejati itu perlombaan menuju kepada surga. Dan kita harus belajar untuk menganggap ringan. Orang-orang yang mengungguli kita dalam urusan dunia itu harus dibuat seringan mungkin. Sesimpel dan sesederhana mungkin dalam urusan dunia. Jangan dibuat berat urusan duniawi itu.